sebenarnya sangat banget disesalkan gitu kan. Seharusnya kalau memang tanah pengairan ini tidak bisa diinin, kenapa ada oknum yang menjual belikan? Itu sih Pak. Ini Bu, apa nih Bu? Status sertifikat atau apa nih Bu? Enggak, cuma surat apa? Surat terus dipinta ulang lagi Pak. Pertama kita bayar oleh salah satu pejabat desa lah ya. Terus saya nggak mungkin sebutin bukti transferannya juga ada. Kan saya baru Nominalnya Bu? banget nih Pak. Gitu kan bikin tuh baru banget jadi terus KKDM tuh belok gitu kan. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua itu saya dipintakan uang lagi untuk membackup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Balik lagi di Jarang Jalan Channel ya guys. Hari ini hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025. Hari ini saya ada di Kali PJT dan ini udah lumayan sore ya guys. Udah hampir setengah 6. Jadi saya mau update ya kondisi jalan di Kali PJT ini ya guys ya. Nah, di sini udah terlihat ya guys. Betonnya udah diangkat. Dan di sini ada satu root roller ya. Yang sudah tidak beroperasi karena ini udah sore ya guys, hampir setengah 6. Dan ini kita bisa lihat ya, untuk betonnya itu udah diangkat semua ya untuk yang di bagian sini sampai di sini ya guys ya. Ini masih dipakai ya untuk jalur untuk akses warga ya guys. Dan ini lumayan tinggi ya setelah dibongkar betonnya, jarak antara tanah dengan turapnya itu lumayan tinggi ya guys ya. Ini kita bisa lihat ya, jarak antara tanah dan turap. Ya ini dia, ini lumayan tinggi jadinya. Ini nggak tahu bakalan diuruk lagi atau enggak, tapi biasanya ya guys ya, seperti di Jalan Raya Gabus, itu kalau mau dicor biasanya diuruk dulu ya, untuk dasar corannya ya, kayak batu kali atau beskos ya. Ini saya mau nanya-nanya, udah nggak ada orang guys jam segini. Ya karena ini udah terlalu sore ya, jadi ini saya mau update kondisi jalan yang waktu itu dibongkar ya. Ternyata ini sedalam ini ya, setebal ini ya guys ya. Dan kabarnya juga setelah Bapak Gubernur ya, Kang Deddy Mulyadi kemari ya, waktu hari Jumat sore itu, ini akan dilakukan kembali ya, yang kedua nih ya guys, pembongkaran di bantaran Kali PJT ya, tepatnya yang ada di sebelah kiri jalan. Kan kalau yang waktu itu pembongkarannya itu yang di sebelah kanan jalan ya guys. Nanti kita coba lihat ke depan ya. Tadi ada beberapa yang sudah melakukan pembongkaran secara mandiri ya. Dan ini kalau kita lihat di sini ini lumayan tinggi nih guys. Jadi dalam juga ya corannya ya. Oke. Dan di sana juga ada satu ekskavator yang ya udah nggak beroperasi ya karena udah sore. Jadi mungkin saya mau update lagi untuk bangunan-bangunan yang udah melakukan pembongkaran mandiri ya guys ya. Oke guys, kita lanjut ke depan ya guys. Nah ini untuk yang di samping kiri jalan ini, yang posisinya nggak terlalu jauh ya guys dari bekas jalan tadi ya, jalan yang dibongkar. Ini dulu nggak begini guys, ini udah dibongkar ya secara mandiri, nggak tahu ini apa ya, nggak tahu ini saung, nggak tahu ini pos ya. Cuman dulu itu ini nggak kayak gini ya guys, sekarang tinggal kerangkanya doang ya. Kita lanjut lagi ke depan ya guys ya. Nah ini guys ya, bangunan yang di sebelah kiri jalan ini kabarnya akan dibongkar ya guys ya, semua ya yang ada di sebelah kiri jalan ya guys ya. Nah ini, aduh ini lumayan ada banyak ya.
ya guys ya. Kacau juga ya, banyak sekali nih, lumayan banyak lah. Nah ini ya guys, kita udah mulai ke depan ya. Nah ini ya, ini aduh kayaknya baru pada dibangun tuh ya guys ya, belum sempat dipakai ya, sayang sekali ya. Aduh, nah ini ada kafe ya, ada beberapa kafe juga di sini ya guys ya. Rumah makan, kafe, warteg. Ada yang bangunan belum ditempatin sama sekali ya guys. Udah kena bongkar. Nah ini malah baru pondasinya doang nih guys. Nah ini kelihatannya juga sedang rapi-rapinya guys. Bang, bang lagi beres-beres bang. Oh emang kabarnya mau di itu bang? Mau ditertipin? Kapan bang? Oh itu SP. Boleh lihat ya bang ya? Nah guys di sini ada surat SP-nya ya. Kita mau lihat. Nah ini guys. Ini mirip sama yang di Pasar Pamor ya. Oke. Tapi suruh dikosongin katanya bang. Kosongin. Iya. Tapi nggak tahu tanggal berapa nggak ada. Nggak ada ya. Baru pertama dapat surat. Udah di ini ya bang, ada pengukuran ya kemarin ya. Yang ada Satpol PP itu. Itu dia cuman ngasih SP doang, nggak diukur gitu nggak ya? Cuman ngasih ini doang ya peringatan ya bang. Oh ini baru tadi surat peringatan. Yang waktu ada Satpol PP itu abang? Oh tuh. Pendataan doang baru. Oh hari ini pendataan ya bang? Iya, kemarin pendataan. Kemarin. Ini suratnya baru turun sekarang. Oh ini surat ini baru turun hari ini. Sampai belakang bang? Tahu ya, tapi sampai sana sih. Sampai ujung mana ya? Lumayan ya. Kemarin yang sebelah situ ya. Bang udah lama di sini bang? Tahun lebih. Tahun lebih. Lumayan nih. Ini sewa bang? Oh jadi ini mah kayak punya sendiri ya bang? Abang kerja berarti di sini? Iya, kerja. Oh gitu. Oke. Ini sih bos. Bosnya orang mana bang? Orang sini. Orang sini. Ini lumayan banyak ya bang ya? Iya. Bangunannya. Udah dengan perabotannya. Oke. Begitu ininya, instruksinya. Oh. Sini juga ya lagi beres-beres semua ya bang ya? Iya, lagi beres. Nah, kita geser ke sini ya bisa. Ini juga lagi beres-beres nih. Oh, surat itunya edarannya, tegurannya baru sampai ya hari ini. Bang, beres-beres ya, Pak. Pak. Iya. Ini apa, Pak? Ternak. Mana? Kandang ini. Ini. Nyara. Oh. Ini udah dikena ini juga, Pak, ditegur juga kemarin, dikasih surat. Terus suruh dirapin gitu ya. Oke, oke. Waduh, ini ayamnya gede sekali nih. Ayam jago, Pak. Bangkok apa? Keren. Ini ya. Aduan kan nih, Pak? Aduan? Oh. Suka di mana, Pak, mainnya? Mainnya suka di mana? Sini doang. Oh, sini-sini doang ya. Wih, gokil. Banyak, Pak, ayamnya? Oke, oke. Makasih ya, Pak. Ini guys, sedang beres-beres lagi ya. Ini juga sedang dirapikan.
Ya, YouTube, Pak. Ada yang mau disampaikan, Pak? Ini kamu mas. Kamu aja video. Ayo, kalau mau ngobrol nggak apa-apa nih. Kita sama Bang Deddy. Udah kamu aja tergantian dari situ. Iya, deh. Ayo, apa yang mau diomongin dah, ngomong aja dah. Nah, Ini Mas, karena ada instruksi dari Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi iya, mengenai bangunan ini kan katanya mau dibongkar. tuh. Ya kami warga-warga ini, ya katakan ini masih saudara saya, mengantisipasi bangunan dia. Apa yang bisa dipakai mungkin bisa dimanfaatin gitu kan. Ya intinya gini, saya itu ya artinya saya kesian sama warga gitu ya. Dia bukan sedikit untuk menyelesaikan bangunan dia, makanya untuk saat ini kalau masih bisa dimanfaatin, mungkin kan saya bisa bongkar Diamanin ya, gitu. masih bisa dipakai gitu. Jadi yang jelas kan dari rekan nama saudara saya ini kan minta bantuan untuk membackup bangunan ini gini Kompensasi Mas. gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan untuk kompensasi, ya kebijakan dari pemerintah saya sangat saya tunggu gitu. Untuk kejelasannya seperti apa gitu. Ya, udah teriak aja Pak Deddy, Ah. tolong dong. Pak Deddy, tolong dong, ini warga saya dan saudara saya juga udah banyak biaya nih, tolong diperjelas untuk selanjutnya gitu. Iya. Saya bagi warga Sri Amur nih ya sangat kesian sama saudara saya. Ini saudara Pak. Ah. Nah, oke itu Bu. Nah, Terus saya juga kan pengen menyampaikan banget nih ya, sebenarnya sangat banget disesalkan gitu kan. Seharusnya kalau memang tanah pengairan ini tidak bisa diinin, kenapa ada oknum yang menjual belikan? Itu sih Pak, yang kita sangat sesali itu gitu kan, karena ini yang menjual belikan bukannya orang luar, tetapi kan memang orang dalam pemerintahannya juga. Kalau misalkan pada saat itu tidak ada yang menjual belikan, mungkin tidak ada ya terjadinya orang lain membangun ruko seperti ini gitu. jadi ini Bu, apa nih Bu, status sertifikat atau apa nih Bu? Enggak, cuma surat sepotong aja gitu. Di situ kan kayak surat garapan namanya. Gitu. Kita dapat surat garapan dan di sini kita Dari mana itu Bu? dikeluarkan dari pengairan, izin juga. Tanah pengairan berarti? Iya, dari orang pengairannya Ini kita juga modelnya bayar. sama kayak di Kalibaru nih Bu. Pakainya surat pengairan dan itu memang Bu, kalau udah apa ya namanya ya Bu ya, kalau bukan sertifikat ya emang Iya. susah sih, Bu. Ya memang kita juga maksudnya kayak untuk kalah ya pasti memang salah gitu ya Pak ya, atau ini. Tapi kan yang saya sesali itu kenapa ada orang yang menjual belikan gitu aja sih Pak. Itu emang Dia bilang kita bilang nanti ke depannya gimana nih kalau misalkan sampai terjadi apa-apa. Tenang, ada kita. Nah, setelah kemarin awal pertama yang depan kena itu kita udah konfirmasi. Ini gimana? Kan kita udah bayar tanah pengairan, terus kita juga udah ada surat pengairan. Terus dipinta ulang lagi Pak. Pertama kita bayar oleh salah satu pejabat desa lah ya. Terus saya nggak mungkin sebutin, bukti transferannya juga ada. Kan saya baru banget nih Pak. Gitu kan, bikin tuh baru banget jadi, terus Pak KDM tuh belok gitu kan. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua itu saya dipintakan uang lagi untuk membackup surat pengairan. Nah itu untuk apa fungsinya gitu? Itu sih yang saya paling sesali banget gitu. Kalau misalkan memang ini masalah saya, tapi kan setidaknya itu untuk tindak lanjutnya jangan cuma kita yang punya ruko yang diberantas, tapi oknum yang menjual belikannya tersebut harus juga Pak harusnya gitu, ikut turun bertanggung juga ya. jawab Atau enggak gitu. diproses juga ya Bu ya. Maksudnya ya dimintai pertanggungjawaban juga ya. Iya pasti kalau kayak gitu biar sama-sama adil lah bahasa kasarnya gitu. Jadi jangan dia cuci tangan, dia menikmati tapi kita yang menerima resiko seperti itu. Boleh tahu Bu, nominalnya berapa nih Bu? Kalau boleh disepil, kalau enggak apa-apa ya. Kurang lebih sampai berdiri ini aja nih Pak, 48.500.000 terakhir. Wow, lumayan ya. Belum dipakai lagi ya Bu? Belum sama sekali. Ya Allah. Lagi ada tukang Pak, tiba-tiba Pak KDM ini yaudah kita stop. Nah ternyata itu sih Pak, dari awal juga saya tanya, ini gimana nanti buat ke depan? Enggak, ini mah aman gitu loh, meyakinkan. Terus saya harus bayarnya ke siapa? Nah, yaitu bukti transferannya ke salah satu pejabat desa tersebut gitu. Dan juga diakui oleh salah satu pihak pengairan yang menandatangani itu gitu. Katanya buat izin, jadi kalau kedepannya ada apa-apa dia tanggung jawab gitu. Betul, pas setelah kayak gini ya gimana gitu jawabnya, kan enak banget kalau kayak gitu. Waduh, ini oknum nih Bu. Iya, itu aja sih Pak. Banyak banget sih Bu ya. Saya waktu di Kalibaru juga sama kasusnya begini Bu.
Saya cuma Ya. minta itu aja sih Pak, maksudnya kayak Ah, ah, Pak Deddy Mulyadi juga kita minta mohon banget gitu kan untuk Pak Deddy juga harus mengusut ya Pak, yang Iya sih, oknum-oknum menjual belikan tanah sebenarnya kalau nggak ada tersebut. mereka juga nggak bakal. Betul, kalau Iya, tanpa iya, mereka iya. juga kita nggak akan bangun Pak, Betul. gitu. Ini emang udah parah sih, banyak banget kejadian kayak gini ya, Bu. Udah Ibu ya. Ya. Makasih ya Ibu. Ya. Mudah-mudahan nyampe ya Bu ya. Hah? Jarang jalan nih. Jarang jalan. Jarang jalan. Jarang. Oke guys, itu mungkin salah satu keterangan dari pemilik kios ya yang ada di sekitaran sini. Jadi emang bener-bener ya guys ya, oknum-oknum ini tuh emang ya kita nggak bisa nyalahin si pemilik kios juga ya guys ya. Andai kata mungkin ini nggak diperjualbelikan ya, niat mereka kan di sini cuma mau usaha ya. Andai kata juga ini nggak diperjualbelikan, mungkin mereka juga nggak bakal nempatin ya guys ya. Jadi ya serba salah ya, emang harus diusut sampai ke akarnya juga sih ya. Yang menjual belikan tanah-tanah kayak gini tuh harus diusut juga sih oknumnya ya. Menurut saya gitu ya guys. Ini persis sama kayak yang di bangunan-bangunan yang dibongkar ya, yang ada di Bekasi ya. Kasusnya mirip-mirip kayak gini ya. Semua itu ada oknumnya gitu ya guys. Ya saya juga yakin sih sebetulnya kalau emang oknumnya nggak memperjualbelikan juga nggak bakalan juga ya berdiri bangunan-bangunan di bantaran kali kayak gini ya. Oke mungkin segitu ya guys ya yang bisa saya update di kali PJT ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah informasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.